Terima kasih Pak. Ya, shalom semua rekan-rekan teman-teman yang ada. Nama saya Doni Tatimu. Saya ada di Surabaya. Eh, Pelayanan saya bukan pada pelayanan gereja lokal, jadi saya tidak menggembalakan, tapi saya mengambil pelayanan dengan beberapa rekan saya pada pelayanan yang disebut biasanya para church atau yayasan. Kami bergerak pada sebuah yayasan yang secara pengakuan Depak adalah Yayasan Suara Kehidupan yang berdomisili di Surabaya. Kami bergerak pada perubahan mindset. Kami berubah pada perubahan mindset. Sebab kami percaya satu hal bahwa orang berubah itu nomor satu, bahwa transformasi pertama adalah transformasi cara berpikir. Dalam Kisah Rasul 17 dikatakan bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Jadi kami suka dengan bahasa Inggris. Dia berkata di dalam Yesus kita ini live, kita hidup, kita bergerak, move, dan kita ada, have our being. Oleh sebab itu kami mematakan bahwa ada tiga level, tiga fase hidup manusia. Kita mulai dari yang paling ujung, being, keberadaan seseorang, moving, orang itu bergerak pada sebuah tujuan, dan living, orang itu bisa menikmati segala kehidupan yang baik di muka bumi ini. Hidup kekal bukanlah hidup, menurut saya, bukan hanya sekedar hidup pada panjangnya waktu, tapi hidup kekal adalah segala sesuatu yang terbaik. Jadi dia tidak bicara tentang the quantity of life, tapi dia bicara tentang the quality of life. Kualitas hidup terbaik, itulah hidup kekal. Oleh sebab itu, kita harus mulai dengan being dulu. Jadi kalau mau mengubah, bukan mengubah iming-iming berkat dulu, tapi ubah nomor satu adalah being, keberadaan. Sebab kalau beingnya tidak berubah, cara berpikirnya tidak berubah, maka seluruh kehidupannya tidak akan pernah berubah. Menarik, pertobatan tidak bicara tentang perubahan kelakuan, tetapi pertobatan, metanoia, itu sebenarnya bicara tentang perubahan cara berpikir. Meta berubah dan nous berarti cara berpikir. Itu dulu yang harus berubah. Jadi bukan kelakuan dulu, tetapi cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir kita berubah, maka pasti hidup kita, kelakuan kita berubah. Dan kalau beingnya sudah, maka Anda bisa moving, bergerak pada tujuan. Setelah moving, baru Anda bisa living, menikmati segala sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu naungan saya, Suara Kehidupan, yang berdomisili di Surabaya. Kemudian saya juga ada beberapa teman-teman, rekan-rekan yang ada, baik di Voice of Worship, baik di Galilea Ministry, dan beberapa pelayanan yang ada, bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang ada. Jadi saya bergerak pada sebutan kerennya pelayanan tubuh Kristus lah. Jadi sama-sama. Tapi saya percaya semoga kita juga sama punya hati untuk bangsa-bangsa. Kita ada pada gereja lokal, ya, saya gereja lokal saya ada di Gereja Anugerah Bethesda, dan di situ saya berkarya, tetapi secara umum saya ini ada pada yayasan, jadi tidak ada pada lingkup gereja. Kira-kira itu perkenalan saya. Semoga, oh iya, punya satu istri, dua orang anak perempuan, apalagi saya ini paling buruk dalam memperkenalkan diri. Saya percaya bahwa Roh Kudus dalam kita menjadikan kita bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Merdeka. Ya, hari ini saya diberi satu tema yang tadi dalam bahasanya ada harapan, semoga bisa dibuat lebih mengerti. Tetapi saya percaya ini pergumulan ribuan tahun. Dan tentu saja untuk mendapatkan titik temu hanya dalam 1-2 jam pertemuan, bahkan beribu-ribu jam pertemuan belum tentu bisa memuaskan, membuat semua orang mengerti. Tetapi saya hanya mencoba menyampaikan saja, jadi sampai pada sejarah gereja, tetapi meletakkan dasar-dasar. Kalau bisa disebut introduksi, ya izinkan saya menyebutnya sebagai sebuah introduksi. Saya coba dulu sebentar. Oke, baik.
Semoga bisa terlihat dengan jelas. Oke, bisa? Baik. Saya maafkan dalam segala keterbatasan saya. Saya saya ini selalu dianggap pengajar, padahal menurut saya ini lebih banyak pada pengkhotbah. Ya, khotbah saya adalah khotbah mengajar, sehingga orang bisa memasukkan saya pada kategori itu. Tetapi saya lebih banyak pada khotbah, khotbah yang mengajar, sebab menurut saya ada banyak khotbah yang tidak bisa membuat orang jelas. Jadi saya ini suka kalau orang waktu saya khotbah itu mata agak terbelalak, mulut agak terbuka, gitu ya. Selesai, wow, saya suka itu. Jadi Anda mendapatkan pemahaman yang baru. Sehingga beberapa khotbah saya selalu menggunakan ayat-ayat yang familiar, tetapi sebenarnya coba digali dengan lebih dalam, dan ternyata orang-orang seringkali berkata, kami nggak pernah berpikir demikian, kami nggak pernah tahu demikian, atau kami tidak pernah mendengar demikian. Sehingga saya dianggap pengajar. Hari ini ketika bicara tentang Trinitas atau Tritunggal, saya sebenarnya merefer Anda. Kalau Anda bisa ke YouTube, Anda juga bisa mendengar salah satu rekan saya. Dia yang lebih scholars, kalau saya sebut dia yang lebih scholars dari saya, dia yang lebih teologis daripada saya, benar-benar seorang pengajar. Anda bisa ke YouTube-nya, Anda lihat, maka Anda akan menemukan bahwa sebagian besar bahan saya itu saya ambil dari beberapa bahannya dia. Namanya Gunawan Hartono, Gunawan Hartono. Jadi Anda boleh pergi, Anda ketik Gunawan Hartono Trinity, maka kemungkinan besar Anda akan diarahkan pada channelnya dia ketika dia membahas tentang Tritunggal. Nah, tapi mari saya langsung saja, saya mencoba dengan gaya saya, cara saya, segala keterbatasan saya, semoga Anda bisa memahami dengan lebih jauh. Kira-kira sebentar sebelum saya lanjut, saya diberi kesempatan berapa menit untuk pemaparannya? Pemaparan. Pemaparan 45, Pak. Baik, baik. Saya coba 40 menit. dengan waktu yang ada. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, Pak. di sana Anda akan temukan kata Trinitas. Di situ ada logo terkenal dari Trinitas, yaitu logo Bapa, bundaran Bapa paling atas, kemudian bundaran Roh Kudus sebelah kanan, dan bundaran Putra atau Anak pada sebelah kiri. Dan di sana Anda akan temukan bahwa anak itu bukan Bapa, is not Father. Father itu bukan Roh Kudus, anak itu bukan Roh Kudus, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, ini disebut una substantia tres personae. Itu disebut oleh orang, Bapak Gereja, seorang teolog Latin namanya Tertullianus. Dan ini yang akan menjadi konklusi. Kalau saya sih sampai hari ini ya masih Trinitarian ya, masih menganut bahwa memang Allah itu Trinitas. Tertullianus berkata bahwa una substansia, una itu satu, uno, satu, substansia, satu dalam substansi. Substansi itu apa ya? Bahan pembentuk lah. Saya sama Pak Yulius yang undang saya sama Pak Yulius itu satu substansi. Substansi pembentuk, makanya kami manusia. Saya berbeda substansi dengan anjing. Sebab anjing adalah makhluk yang berbeda dengan saya. Anjing punya hakikat yang berbeda dengan saya. Nah, kata hakikat mungkin adalah kata yang lebih penting, lebih baik bagi kita dalam bahasa Indonesia. Satu dalam hakikat, tetapi tiga dalam persone. Persone berarti tiga dalam karakter. Tiga dalam karakter, tiga dalam pribadi. Nah, agak susah sebab ini perjalanan panjang sejarah gereja untuk merumuskan apa itu Trinitas atau Tritunggal yang sesungguhnya. Sebab nanti kalau Anda baca, Anda ngikuti, kalau Anda yang sudah tahu, Anda akan menemukan bahwa ada kesulitan untuk menggunakan bahasa, untuk menjabarkan tentang Tuhan, untuk memahami tentang Tuhan, terutama ada beberapa istilah-istilah yang sudah terlanjur dipakai oleh kaum yang anti Trinitas istilahnya, yang berlawanan dengan Trinitas. Yang istilah-istilah sudah terlanjur dipakai, sudah terlanjur didefinisikan. Sehingga mau ditulis apa kalau sudah ada definisi yang berbeda. Nah itu seringkali
saya kasih tahu, seringkali teolog itu atau filosofi, seorang filosof itu berdebat untuk satu kata yang sama, tapi punya definisi yang berbeda. Itu kesulitannya. Jadi kalau saya selalu kalau tanya orang misalnya, kalau ditanya berdebat tentang ini adalah perlawanan. Nah, maka saya kalau teolog itu maka harus ditanya kalau Anda filosof, Anda apa yang dimaksud dengan perlawanan? Apa arti perlawanan dalam konteks kalimatmu? Sebab itu sangat 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 menentukan. Jadi ada banyak orang berdebat untuk istilah yang sama, tapi sebenarnya definisi yang dipakai itu berbeda-beda. Sama seperti dengan kata personal, pribadi, karakter itu sudah terlanjur dipakai oleh kaum Arianus sebelumnya. Sehingga kemudian menjadi sukar. Kaum-kaum Trinitas tidak mau menggunakan kata-kata yang sudah dipakai dan terlanjur diberi makna oleh kaum sebelumnya. Itu sebabnya dicoba dicari kata yang lain gitu ya. Makanya ketemu una substansia, substansi, jadi hakikat yang satu tetapi tiga dalam personal. Nah, saya beri contoh, misalnya dalam pengakuan iman rasuli, ada istilah begini, dalam pengakuan iman rasuli, ada istilah misalnya gereja, am, dan kudus. Nah, saya ini selalu ditanya, kalau ada orang tanya yang ngerti pengakuan iman rasuli, apa itu gereja am? Apa itu am di situ? Nah, saya harus menjelaskan dong, saya harus menjelaskan begini. Harus diingat bahwa kaum Protestan, pro itu pengikut testan, testan itu berarti testamen. Jadi kaum yang percaya pada Injil, percaya kepada firman Tuhan. Jadi tahun-tahun itu kaum reformator yang terkenal dengan sola gratia dan salah satunya adalah sola scriptura, maka mereka disebut sebagai Protestan, kaum yang pro testamen. Nah, waktu itu pengakuan iman rasuli yang benar dari bahasa Latin adalah gereja katolikam yang kudus. Gereja katolikam. Jadi kata Latinnya adalah katolikam. Katolikam itu berasal dari kata katolik yang berarti universal. Nah, persoalannya adalah ketika itu kaum Katolik kan udah pakai gereja Katolik. Tetapi untuk membedakan kaum Protestan bukan sama dengan gereja Katolik, maka kemudian Katoliknya tidak dipakai, yang diambil cuma belakangnya tersisa am gitu ya. Jadi sebab tidak mau disamakan istilahnya, itu yang terjadi. Demikian pula yang terjadi dalam pembahasan-pembahasan pengistilahan-pengistilahan dari kaum teolog, bapak-bapak gereja pada waktu itu dulu tentang menjelaskan Tritunggal. Jadi saya berharap saya mencoba sebisa mungkin dalam segala keterbatasan saya, semoga Anda bisa pahami. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya mau ini secara umum, jadi kata Trinitas secara umum, premis-premisnya dulu ya saya letakkan. Kata Trinitas, Tritunggal berarti secara harafiah dalam bahasa Latin adalah tiga serangkai. Jadi tiga serangkai, tiga yang ada dalam satu rangkaian, atau kata Trinus berarti rangkap tiga. Secara esensinya sama, isinya nggak ada yang beda. Kalau rangkap tiga itu nggak ada yang beda. Sebab ada tanda tangan tembus tiga-tiganya. Tetapi secara esensinya sama, dia bersama-sama tetapi punya tiga lembar. Nah, kalau dibegitukan, nanti lain lagi maknanya. Oh, berarti Allahnya tiga dong. Nah, balik lagi. Jadi, ini agak susah-susah gampang memang menjelaskan Trinitas. Tapi terima aja dulu ini secara hurufiah, secara harafiah, itu berasal dari kata tiga serangkai, trias atau trinus, yang berarti tiga rangkap. Nah, kata ini harus jujur ya, harus jujur. Tidak akan Anda dapatkan dalam Alkitab secara eksplisit. Tidak akan. Namun secara prinsip itu ada dalam Alkitab. Jadi secara Anda cari bongkar dari daftar isi sampai peta, Anda nggak ketemu kata Tritunggal, Trinitas, Trinity, nggak ketemu dalam Alkitab. Kenapa kalau begitu kata ini dianut, kata ini dipercayai? Ya jawabannya sederhana. Nggak ada statementnya, nggak ada pernyataan tertulisnya, literalnya, tetapi prinsipnya itu ada, konsepnya itu ada.
Sehingga kemudian diberi istilah itu. Jadi tolong dipahami. Misalnya, saya satu kali ditanyai, Pak, kata Bapak, kemuliaan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani adalah kabot. Kalau begitu Pak, kemudian dia tanya, bagaimana dengan Shekinah? Nah, Shekinah sebab dipahami oleh banyak orang karismatik Pentakosta juga berarti kemuliaan. Nah, saya mau kasih tahu, Shekinah itu tidak ada dalam Alkitab secara literal. Nggak ada. Yang ada adalah kata syakan. Syakan itu berarti bermanifestasi, wujud. Jadi itu yang ada. Itu yang ada. Berdiam, bertinggal. Jadi perbedaan antara kabot, kabot adalah kemuliaan Allah secara esensi, kemuliaan Allah yang tak terlihat. Sementara Shekinah, karena berasal dari kata syakan, berarti kelihatan kemuliaan Allah yang berdiam, kemuliaan Allah yang berwujud. Jadi begini, kalau Anda lihat tiang awan, tiang api, orang Israel hari itu bilang, itu Tuhan. Nah pertanyaan saya, apakah Tuhan itu tiang awan? Enggak kan? Tuhan itu bukan tiang awan. Nanti Anda lihat awan, Anda bilang, itu Tuhan. Enggak kan? Jadi hari itu karena tiang awan yang spesial, tiang awan yang unik, tiang awan yang luar biasa, tiang awan yang bisa berjalan, tiang awan yang bisa berbicara, maka tiang awan itu adalah wujud yang dinyatakan Allah kepada orang Israel. Sama, tiang api, orang Israel bilang itu Allah, itu syakan, itu cuma Shekinah, wujud dari kemuliaan Allah. Jadi sesuatu yang terlihat dari kemuliaan Allah kita sebut itu wujud. Nah, kembali lagi, kalau begitu apakah api itu Allah? Kan tiang api katanya adalah Allah. Kalau begitu apakah api itu Allah? Nanti Anda lihat kompor di rumah, Anda bilang saya masak pakai Allah. Kan gitu. Susah. Jadi Anda tidak bisa bilang begitu. Hari itu tiang api itu unik, tiang api itu khusus, maka tiang api itu disebut Shekinah, glory. Kemuliaan Allah yang diwujudkan, yang dinyatakan, dimanifestasikan. Jadi itulah arti kata Shekinah. Apakah Shekinah ada dalam kata literal dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak tertulis, bukan berarti itu tidak ada. Sama dengan kata Trinitas, Tritunggal. Secara konsep, secara prinsip ada, walaupun secara literal, secara hurufiah tidak ada. Jadi kalau ditanya mana Tritunggal, ya jawabannya ya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Tapi secara prinsip itu ada. Ini premisnya. Nah, kita coba misalnya Kisah Rasul 20 ayat 28 30. Literalnya tidak ada, istilahnya tidak ada. Tetapi kalau kita baca ungkapan Paulus, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi gereja itu, penilik jemaat ditetapkan oleh siapa? Roh Kudus. Menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah, kembali lagi, kenapa Paulus menggunakan ditetapkan Roh Kudus, tetapi menggembalakan jemaatnya Allah? Apakah Roh Kudus tidak sama dengan Allah? Nah, itu ya. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, ada ketambahan anaknya sendiri. Jadi anak Allah. Lah bingung lagi. Berarti ada Roh Kudus, ada Allah, ada anaknya. Bagaimana ini posisinya? Roh Kudus ada, Allah ada, anak Allah juga ada. Jadi bagaimana memposisikan ini? Ternyata kembali lagi. Jadi orang-orang Trinitarian kita berkata secara literal nggak ada. Tetapi ayat-ayat model begini ini banyak. Masih ingat Tuhan Yesus dibaptis, ya kan? Roh Kudus dalam rupa burung merpati, terdengar suara dari sorga berkata, inilah anakku. Nah, itu menarik berarti. Kata-kata begini ini, statement-statement begini, ini bukan satu dua, ada banyak. Sehingga kemudian dipahami bahwa ya secara prinsip dia ada, walaupun secara istilah dia tidak ada. Berikut, kata ini berkaitan dengan kata Trinitas adalah trias, bahasa Yunani,
kata Trinitas, Tritunggal, juga digunakan kata Triados, diperkenalkan oleh teologi Kristen Theophilus dari Antioquia pada tahun 179 Masehi. Tetapi pemahaman Theophilus Antioquia itu adalah pemahaman bahwa yang disebut dengan trias, triados, ini adalah pemahaman Allah, firman, dan kebijaksanaan. Ini masih sangat mengikuti teologi daripada Yahudi, masih sangat. Tapi nanti itu biarkan saja. Yang pasti kata trias, triados itu sudah ada dari tahun 179 secara catatan yang kita dapat hari ini. Oke. Terus, next. Sedangkan orang pertama yang memformulasikan konsep, jadi memberi definisi terhadap Trinitas itu sendiri, tadi itu sudah muncul Tertullianus pada awal abad ketiga dengan tadi itu una substantia tres personae, satu substansi tiga dalam pribadi. Jadi ini premis-premis dasar yang Anda harus tahu. Jadi bukan tiba-tiba muncul nanti di Konsili Nikea baru kemudian dibuat, tidak. Itu sudah ada pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja. Tadi Theophilus 179 Masehi. Konsili Nikea kapan? Konsili Nikea nanti 300-an Masehi. Jadi 100 lebih tahun sebelumnya sudah ada bapak-bapak gereja yang mengatakan hal yang serupa. Jadi jangan bilang itu produk politik, jangan pernah bilang. Walaupun ada nuansa politik dalamnya, ada. Tentu saja kenapa konsili itu dibuat, kenapa keseragaman itu dituntut, ya sebab ada nuansa politiknya. Tetapi sekalipun ada nuansa politiknya, bukan berarti hasilnya adalah produk politik. Gitu ya, semoga Anda tangkap. Betul, yang menyelenggarakan, memfasilitasi, mensupport adalah Kaisar Konstantinopel. Dia yang memulai sebagai kaisar pertama, kaisar Kristen pertama kerajaan Romawi. Tetapi dia punya kepentingan politik, tentu saja punya. Produk-produk pemerintah kebanyakan adalah produk politik. Tetapi bukan berarti produk politik itu memuat unsur-unsur politik. Hasilnya itu dikuasai oleh politik. Tidak. Hari itu gereja baru diberi kebebasan. Walaupun demikian, orang-orang dalam gereja itu adalah orang-orang yang setia dalam penganiayaan. Jadi Anda harus tahu, mereka itu tidak sembarang mengkompromikan kebenaran. Nggak mungkin. Jadi masih tulus mereka hari itu. Tapi memang harus diakui, karena terpecah-pecah, terpisah-pisah, maka pemikiran kekristenan pun terpisah-pisah. Jadi zaman itu ada 5 sekolah besar kekristenan. Ada 5. Ada 5 sekolah besar kekristenan yang punya seringkali pandangan berbeda-beda. Jadi sehingga perlu disamakan. Supaya menjadi agama negara dan jelas mana yang sesat dan tidak sesat, itu menjadi jelas bagi agama negara. Jadi itu penyebab berdirinya Konsili Nikea. Tapi mari kita tinggalkan sebentar. Kita mulai terus. Oh iya, doktrin Trinitas baru memiliki bentuk definitif pada akhir abad keempat. Oke. Nah, mari kita lihat mulai masuk. Apa persoalan utama dari Trinitas? Nah, kita harus tahu bahwa agama Kristen adalah buah dari agama Yahudi. Itu harus diakui. Sehingga pemikiran-pemikiran Kristen itu berasal dari pemikiran-pemikiran Yahudi. Anda dan saya itu tidak boleh buat pemikiran sendiri. Ketika kita mengikuti Allahnya orang Israel, maka kita harus mencoba memahami pemikiran-pemikiran orang Israel terhadap Allah yang mereka sembah. Nah, dalam hal ini, dalam doktrin Allah, persoalannya bukan doktrin Allah, persoalannya kalau Anda lihat nanti inkarnasi Kristus. Jadi sejak semula tidak ada persoalan. Persoalan ini menjadi persoalan ketika Yesus berinkarnasi, hadir di muka bumi, dan bagaimana rasul-rasul memandang Yesus
dalam posisinya sebagai Allah. Tetapi nomor satu, Anda kalau begitu harus tahu dulu dong, apa itu pandangan Yahudi mengenai Allah. Orang Yahudi itu melihat Allah sebagai apa? Ada dua hal mendasar. Ada dua hal mendasar yang tidak boleh dipisahkan dari pandangan orang Yahudi mengenai Allah. Ini nggak bisa dikompromi. Kalau sampai dikompromi, mereka tidak akan setuju, mereka juga akan menuduh Anda sebagai bidat. Pandangan Allah orang Yahudi nomor satu. Jadi fondasi pertama, bahwa Tuhan itu esa. Kata esa di sana menggunakan kata echad. Itu terkenal dengan nama Shema Israel, Shema. Jadi kalau orang bilang Shema, orang Israel tahu. Shema berarti mendengar, dengarlah. Shema, dengarlah. Hai orang Israel. Shema Israel. Kemudian dia berkata, Tuhan itu Allah. Yahweh itu Adonai. Adonai Elohino, Adonai Echad. Jadi Tuhan, Yahweh itu Elohino. Yahweh itu Allah. Yahweh itu esa, echad. Kenapa saya menggunakan kata Adonai? Sebab orang Israel tidak boleh menyebut nama Yahweh secara langsung kecuali di hari pendamaian. Makanya mereka akan sangat bersuka cita di hari pendamaian, sebab di hari itulah mereka bisa menyebut nama Allah yang mereka sembah dengan bebas dan leluasa. Itu hanya pada hari itulah mereka bisa menyebut nama Allah. Selebihnya, kata Yahweh akan diganti dengan kata Adonai, atau kata Yahweh akan diganti dengan kata Hashem. Hashem berarti nama itu. Jadi dia berkata, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Nah, Echad di situ dipahami oleh banyak orang sebagai kesatuan. Tetapi kalau Anda benar-benar tanya pada orang Israel, echad itu apa? Mereka akan berkata, satu. Bisa kesatuan? Bisa. Tapi satu juga bisa. Jadi Allah itu satu. Jadi problem orang Israel ketika bertemu dengan Trinitarian, mereka akan berkata, oh Allahnya orang Kristen itu tiga. Tuduhan yang sama disempatkan kepada oleh kaum teman-teman saudara-saudara kita di Muslim, menempatkan bahwa banyak yang salah memahami, berkata bahwa Allah yang kita sembah itu tiga, sehingga kita dimasukkan pada politisme. Saya harus mengingatkan, memang konsekuensi dari mengangkat Trinitas, kesannya adalah Allah itu tiga, apalagi penyebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi ada tiga Allah. Padahal yang benar adalah Allah yang adalah Bapa, kemudian anak Allah. Jadi bukan Allah anak. Dan roh Allah. Jadi Allah Bapa, anak Allah, dan roh Allah. Ini istilah lasim yang harus dibenahi dulu. Bukan Allah Bapa, Allah anak, Allah roh, seakan-akan memang tiga. Kita berasal dari pandangan Yahudi. Oleh sebab itu kekristenan rasul mula-mula adalah rasul orang Yahudi. Yesus sendiri lahir sebagai orang Yahudi. Nggak mungkin dia melawan pandangan yang dia taruh ribuan tahun kepada bangsa Israel. Nggak mungkin. Jadi Tuhan di situ echad. Jadi kalau ditanya Allah orang Kristen ada berapa? Jawaban kita adalah satu. Jelas-jelas satu. Sebab memang Allah itu echad, esa, satu, tunggal. Nah, pandangan dasar kedua tentang konsep Allah bagi orang Yahudi adalah, dia berkata dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 3, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kata jangan ada padamu Allah lain bukan berarti pandangan Yahudi meniadakan bahwa tidak ada Allah sama sekali di muka bumi ini, di seluruh alam semesta. Ada. Orang Yahudi percaya ada.
Kita tidak menyebut Allah, bahasa Indonesia lama mengganti kata Allah, Allah untuk dewa-dewa lain menjadi kata ilah. Orang terjemahan lama menggunakan kata ilah supaya membedakan dengan kata Allah. Jadi ini dibedakan. Tapi bukan berarti dia meniadakan. Sebab dia berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi jangan kamu menyembah ilah. Bukan berarti dia bilang tidak ada ilah lain. Ada ilah lain. Tetapi Allah yang bertahta atas semua ilah-ilah, itulah Allah Elohim yang disembah oleh orang Israel. Semoga Anda nangkap ya. Makanya kata Elohim, ada im di belakang, itu berarti jamak. Him di belakang, itu berarti jamak. Jadi ada banyak ilah-ilah lain, ada banyak sembahan yang lain, tetapi satu-satunya yang tertinggi di antara semua penyembahan, itu adalah Elohim. Makanya namanya kemudian disebut El Elyon. Allah di atas semua ilah-ilah. Itu El Elyon. Allah di atas semua ilah-ilah. Jadi ada. Jadi kalau ditanya, ada dewa-dewa? Ada dewa-dewa? Ada. Dalam Yahudi itu diakui. Tetapi di Israel tidak boleh ada ilah apapun. Hanya ada satu Allah. Allah yang unik. Jadi dua fondasi Allah dalam pemikiran Yahudi. Satu, Allah itu satu. Satu dalam arti bukan satu-satunya. Berarti satu dalam arti dia itu unik. Dia itu berbeda dengan semua ilah-ilah yang lain. Dia Allah yang ada di atas semua ilah-ilah yang lain. Makanya dalam Mazmur 82, Anda akan menemukan bahwa Tuhan, Yehova, Yahweh, itu menghakimi ilah-ilah yang lain. Sebab dia ada di atas, yang lain tidak bisa mengalahkan. Jadi yang kita sebut setan lawan, itu ilah-ilah, ya Allah-Allah dalam sebut ilah-ilah. Tetapi setan ini tidak bisa mengalahkan dia. Elohim, El Elyon, Allah di atas semua Allah. Semoga. Makanya dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah. Allah, al berarti the. Lah di belakang ilah. The God. Jadi dari semua banyak Allah, dialah yang unik. Seperti Alkitab. Ada banyak kitab di muka bumi. Ada. Tapi kalau disebut Alkitab, al itu the. Kitab itu book. Makanya bahasa Inggris jadi the book. Kalau sudah bilang the book, Alkitab, itu hanya berpegang pada satu kitab. Tidak ada kitab yang lain. Semoga Anda tangkap sampai sini. Oke? Jadi satu, dia tunggal satu-satunya. Yang lain harus disingkirkan. Kedua, dia itu unik. Dia itu tidak sama dengan yang lain. Kekuatannya tidak sama, kuasanya tidak sama, pribadinya tidak sama. Dia di atas semua yang lain. Itu konsep Yahudi mengenai Allah. Nah, sekarang masuk ke perjanjian baru. Waktu sampai di perjanjian baru, kita menemukan lewat kehadiran Kristus bahwa Elohim tadi, Yahweh itu tadi, Allah yang echad itu tadi, tiba-tiba oleh penulis Injil itu kemudian mulai disematkan pribadi-pribadi yang lain, terutama pribadi Kristus. Dalam Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, ini tidak terlalu terlihat. Tetapi kalau Anda pergi ke Yohanes, Anda akan sangat melihat. Ini ada satu buku, judulnya buat saya cukup bagus, Did the First Christians Worship Jesus? Apakah orang Kristen mula-mula menyembah Yesus? Sebab ada tuduhan bahwa Yesus itu manusia yang dijadikan Allah oleh Rasul Paulus. Jadi dia manusia yang disembah, dijadikan dewa. Terutama ketika muncul buku ini sebenarnya mencoba menjawab dua buku sebelumnya,
Ah, saya cari yang satu tidak ketemu-temu. Punyanya Hutardo, W. Hurtado, Larry Hutardo, dan yang kedua punyanya Richard Bauckham. Punyanya, nggak bisa kelihatan ya, maaf. Punyanya Richard Bauckham. Dua buku ini, yang pertama punyanya Larry Hutardo dan Richard Bauckham, mencoba melawan pemikiran seorang profesor perjanjian baru, tapi dari kaum liberal, disebut dari kaum liberal, namanya Bart Ehrman. Bart Ehrman berkata ya bahwa Yesus itu kemudian dijadikan Allah, terutama oleh penulis-penulis Injil, terutama oleh rasul-rasul setelah itu. Jadi mereka mencoba melawan, termasuk yang ditulis oleh James Dunn. James Dunn yang kuning yang tadi saya. Dia mencoba meyakinkan kita bahwa Yesus, keilahian Kristus itu terutama, terbanyak itu ditulis oleh Yohanes. Jadi kalau Anda mau cari keilahian Kristus, cari Injil Yohanes, cari Wahyu, Anda akan menemukan penyembahan kepada Yesus itu ada. Nah, dijawab bahwa memang mula-mula sudah ada, bukan tidak ada. Terutama dalam pemikiran Yohanes, itu sudah ada. Jadi kalau Anda ketemu orang bertanya, mana dalam Alkitabmu Yesus mengaku dia Tuhan, sembahlah dia. Gampang. Kita itu nggak pernah mungkin baca, tapi saya selalu bilang dari awal, Yohanes 13 ayat 13. Sebab yang membawa Yesus pada sisi ilahinya adalah Yohanes. Anda nggak akan ketemu di Matius, Markus, Lukas. Anda mau cari, Anda cari di Yohanes. Tujuan Matius, Markus, Lukas adalah menunjukkan kepada pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Itu fungsi Matius, Markus, Lukas. Yohanes yang sedikit berbeda. Yohanes mencoba meyakinkan kita bahwa Yesus sang Mesias bukan hanya juru selamat, tapi dia Allah, firman Allah. Itu konsep Yohanes yang sampai hari ini saya pegang. Sebut Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam hal ini saya lebih cocok dengan kaum ortodoks, dengan kaum ortodoks timur. Sebab Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Nah, kalau Anda mau cari sisi divine, keilahian Kristus, pergi ke Yohanes. Yohanes 13 berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Memang benar, akulah Tuhan dan Guru. Nah, saya berkata, sekarang mau percaya? Kasih ayat tuh. Kalau ada Yesus mengaku Tuhan, mana Yesus pernah mengaku Tuhan? Saya bilang Yohanes 13 ayat 13. Sekarang kamu mau percaya? Bingung dia. Oh, enggak, maksudnya, ya akulah Tuhan, sembahlah aku. Aku bilang, penyembahan, saya berkata, penyembahan adalah reaksi normal seorang manusia ketika dia berjumpa dengan satu pribadi yang jauh lebih maha kuasa daripada dia. Anda kalau ketemu malaikat, percayalah, Anda pasti sujud menyembah. Tapi malaikat yang sejati tidak menerima penyembahan. Sebab malaikat yang benar akan menolak penyembahan, sebab penyembahan hanya punyalah Tuhan. Anda kalau ketemu dengan Tuhan, Yohanes membawa dalam kitab Wahyu, dia berkata, ketika Yohanes melihat Tuhan, dia tersungkur bagaikan orang mati. Penyembahan adalah reaksi negatif, reaksi normal ketika kita berjumpa dengan satu pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada kita. Orang zaman dulu ketemu raja, dia menyembah. Kenapa? Sebab dia ketemu dengan pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dia. Jadi nggak usah disuruh menyembah. Orang kalau ketemu dengan Tuhan pasti akan menyembah. Itu reaksi normal. Kamu kan minta, saya bilang. Mana di alam Alkitabmu? Yesus berkata, aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Tetap toh nggak mau percaya, memang begitu kok. Memang cuma cari-cari alasan sesungguhnya. Nah, tapi bagaimana akhirnya persoalan utama memposisikan Kristus dari pandangan perjanjian baru ke perjanjian lama. Dari pandangan perjanjian lama ke perjanjian baru. Akar itu digambar itu akar bagaimana ketemu pohon. Akarnya perjanjian lama, pohonnya perjanjian baru. Akarnya berkata Allah itu satu. Hanya Allah satu, tidak boleh ada yang lain. Bagaimana dengan posisi Kristus? Itulah persoalan utama dalam menjelaskan Trinitas.
Maka mohon maaf itu pendahuluannya. Pendahuluan setengah jam luar biasa. Jadi bagaimana menyatukan kedua pemikiran ini secara cepat saja. Nah, untuk menjelaskan kedua pemikiran ini, maka muncul tiga bentuk yang nanti akan menjadi kita sebut sebagai bidat. Bidat berarti pengajaran yang tidak dipegang oleh kekristenan secara umum. Nomor satu namanya adopsionisme. Adopsionisme. Atau terkenal dengan nama monarki biasanya. Kedua, namanya Sabellianisme. Sabellianisme itu monarki juga, tetapi monarki modalis. Sehingga lebih terkenal dengan nama modalisme. Jadi monarkisme, modalisme. Dan yang ketiga adalah Arianisme. Arianisme ini Arianus yang nanti akan berdebat dengan Atasianus pada konsili Nikea. Jadi mereka akan berdebat nanti. Jadi ada tiga pandangan bidat. Jadi adopsionisme yang terkenal dengan nama monarki, Sabellianisme itu termasuk monarki tetapi disebut monarki modalis sehingga terkenal dengan nama modalisme, dan Arianisme. Arianisme berasal dari Bapak Gereja Arianus yang akan berdebat di konsili Nikea dengan Athanasius. Yang menang nanti adalah Athanasius yang kemudian menjadi Trinitarian. Jadi ada tiga pandangan. Nah, apa pandangan bidat ini? Nomor satu, adopsionisme. Adopsionisme berkata bahwa Yesus adalah manusia biasa. Jadi Yesus manusia biasa, dia menjadi Kristus dan Putra Allah saat dia dibaptis. Jadi dia manusia, tapi dia menjadi Allah saat dibaptis. Ada cabang-cabang yang lain bahkan mengatakan bahwa Yesus menjadi Allah ketika dia dibangkitkan. Dia naik ke sorga dan sebagainya. Jadi ada cabang-cabangnya. Tapi secara umum, Yesus satu manusia biasa. Jadi Yesus bukan Allah sejak dari semula, dia manusia biasa. Tetapi dia menjadi Kristus dan Putra Allah. Waktu dia, ada yang bilang dibaptis, ada yang bilang dibangkitkan, ada yang bilang waktu dia naik ke surga. Oke? Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Sabellianisme bilang begini, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sama, hanya berbeda dalam pengartikulasian. Artikulasi, artinya penyebutan. Ketiga sebutan itu hanyalah menggambarkan aspek peranan yang berbeda dari hakikat yang tunggal. Maksudnya begini, jadi Allah itu cuma satu. Jadi Anda lihat, jadi Allah itu cuma satu. Jadi adopsionisme berkata Yesus itu manusia, bukan Allah. Manusia yang dijadikan Allah, putra Allah, bukan Allah tapi putra Allah. Jadi berbeda. Sementara Sabellianisme modalisme berkata, oh Allah itu satu. Jadi ini mencoba dua yang pertama ini mencoba mempertahankan Allah yang adalah satu. Jadi satu Allah itu satu. Tapi kenapa dalam perjanjian baru ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus, oh Allah satu, tapi Anda mungkin pernah dengar topinya beda-beda. Nah, itu. Jadi saya satu, orang yang sama. Ketemu istri saya jadi suami. Ketemu Anda, saya jadi pendeta. Ketemu anak saya jadi bapak. Orangnya beda, apa sama? Sama. Cuma perannya itu berbeda-beda. Makanya sebutan itu menyebutkan peran. Tapi Allah Bapa, ya sebenarnya sama aja dengan Allah Anak. Orang yang sama, pribadi yang sama. Cuma waktu di muka bumi, dia jadi anak. Kayak gitu, itu sebutannya. Setelah dia naik ke sorga, dia ganti topi, turun lagi ke bumi, jadi Roh Kudus. Nah, itu. Mungkin Anda pernah dengar. Itu yang dipegang oleh Sabellianisme. Jadi Allahnya satu. Kalau adopsionisme, Allah satu. Yesus bagaimana? Yesus diangkat jadi anak Allah. Sabellianisme berkata Allah satu. Terus bagaimana dengan Yesus?
Yesus itu sama saja dengan Allah, cuma lain baju, lain topi, lain topeng, tapi sebenarnya orangnya sama. Itu kira-kira begitu. Semoga Anda tahu. Arianisme sedikit berbeda. Arianisme berkata, loh, Yesus itu sebenarnya Allah juga, putra Allah. Tapi putra Allah yang diperanakkan oleh Bapa. Ada istilah diperanakkan. Nanti di sanalah perdebatan terbesar dari Konsili Nikea tentang keilahian Kristus. Diperanakan. Nah, karena diperanakan oleh Allah pada satu waktu, maka anak menjadi lebih rendah derajatnya daripada Bapa. Gini, saya tanya sama Anda. Saya Bapak, saya punya anak dua. Mana yang lebih dulu ada? Bapaknya atau anaknya? Ya Bapak dong. Bapak ada baru ada anak. Kalau anak duluan, anak jadi bapak, saya jadi anak, kan gitu. Bapak dah ada baru anak. Nah kalau bapak ada lebih dahulu, ada satu masa nggak ada anak, anak baru muncul kemudian. Walaupun anak ini mendahului semua ciptaan-ciptaan yang lain, anak ini nanti akan bekerja berserajat anak, tetap lebih setuju kan ya? Bapak punya derajat lebih tinggi daripada derajatnya anak. Nggak ada anak derajat anak lebih rendah daripada derajat bapak. Itulah pemikiran daripada Arianus pada waktu itu. Nah, tiga-tiga pandangan ini tetap dianggap sebagai pandangan bidat bagi Kristen secara umum. Nah, adopsionisme ini yang saya bilang tadi, mempertahankan keesaan Allah, jadi Allah tetap satu dengan menolak kejamakan pribadi yang ada. Jadi, Yesus diangkat jadi putra Allah, tapi tidak diangkat jadi Allah. Itu perbedaannya. Ini masih dipegang oleh beberapa orang. Nah, kemudian untuk Sabelianisme, ini mempertahankan ketunggalan Allah. Allah itu satu dengan menolak keilahian Kristus. Ingat, Sabelianisme berkata apa? Betul Bapak sama, tapi itu aspek yang berbeda. Aspeknya berbeda. Jadi itu orang yang sama, hanya berbeda. Jadi Yesus sebenarnya nggak benar-benar ada, kira-kira begitu ya. Jadi dia mempertahankan. Yang ketiga, maafkan saya ini kelihatannya terbalik. Penjelasan Sabelian tolong dimasukkan ke adopsionisme. Saya terbalik, maafkan saya. Sementara penjelasan yang adopsionisme itu dimasukkan ke Sabelian. Makanya di contoh sana saya Sabelianisme. Itu Sabelianisme betul harus dibawa. Jadi adopsionisme mempertahankan ketunggalan Allah dengan menolak keilahian Kristus. Kristus bukan ilahi, Kristus hanya diangkat menjadi anak. Sabelianisme mempertahankan ketunggalan Allah dengan menolak kejamakan pribadi. Jadi Tuhan itu satu yang berperan banyak. Arianisme mempertahankan ketunggalan Allah dengan menggunakan istilah satu hakikat, sama seperti Trinitisme, tetapi dengan berkata bahwa Yesus itu tetap ada di bawah Allah. Jadi Yesus itu tidak sederajat dengan Allah. Dia tidak sederajat dengan Allah. Jadi tolong itu yang. Nah, ini muncul pada 3 konsili sebenarnya. 3 konsili berurutan. Konsili pertama, konsili Nikea. Konsili kedua, konsili Kalsedonia. Konsili ketiga, konsili Konstantinopel. Konsili Nikea dan Kalsedon mungkin masih berlanjut, itu terutama membahas tentang keilahian Kristus. Setahu saya konsili Konstantinopel membahas tentang keilahian Roh Kudus. Jadi lewat 3 konsili ini baru kemudian sempurnalah perdebatan dan kesimpulan tentang Tritunggal. Jadi ini sejarah gereja. Untuk konsili saja sampai 3 kali, ketemu sampai 3 kali, untuk merumuskan pandangan tentang Tritunggal.
Makanya definisi itu baru lengkap di akhir abad keempat setelah Konsili Konstantinopel. Nah, Arianus menggunakan gini. Jadi ada dua pandangan dalam Konsili Nikea. Dalam Konsili Nikea ada dua pandangan dari dua istilah yang berbeda. Yesus diperanakan oleh Bapa dan Yesus diciptakan oleh Bapa. Ini yang menjadi berbeda, diperanakan dan diciptakan. Kalau Yesus itu diciptakan, Anda percaya itu, bahkan Anda akan sama dengan Arianus. Bahwa Yesus kalau diciptakan, Yesus itu punya awal. Yesus tidak kekal karena dicipta. Yesus ada satu masa tidak ada. Jadi sang anak dari satu masa tidak ada. Tapi kalau Anda percaya bahwa Yesus itu putra Allah, diperanakan, berarti secara esensi hakikat, Yesus itu ada di dalam Bapa. Jadi oleh Bapa dari wujudnya sendiri, oleh sebab itu Yesus itu sama-sama dengan Bapa. Dan kalau dia sama-sama dengan Bapa, berarti dia tidak punya awal, dan kalau Bapa juga berarti tidak pernah hanya akhir. Jadi pandangan nomor satu kemudian dipegang oleh Athanasius, yang juga dipegang oleh kaum Trinitarian, dan pandangan nomor dua dipegang oleh Arianus. Oke, sudah. Sampai sini saja di kemudian hari konsili ini terjadi perdebatan besar. Akhirnya ini yang jadi pertentangan, diperanakan atau diciptakan. Oleh sebab itu sampai pada akhir, maka yang menang adalah pada konsili Nikea, pandangan yang dipegang sampai hari ini oleh kaum Trinitarian, Yesus tidak diciptakan, Yesus diperanakan. Kalau Anda mau tahu tentang Yesus, konsep Yesus diciptakan, itu dipegang oleh kaum Mormon, masih dipegang oleh kaum Mormon. Jadi kalau Anda datang, didatangi orang, Yesus itu ciptaan, Yesus bukan Allah, Anda langsung tahu. Itu kaum Mormon, dan itu bicara tentang konsep yang dipegang oleh Arius atau Arianus, ajaran Arianus. Ya, sampai di situ saja, jam 8. Saya closing sampai di sini saja. Jadi perdebatan ini butuh 25 sampai 81, butuh hampir 60 tahun. Jadi butuh 60 tahun. Jadi percayalah 60 tahun tidak selesai dalam 3, 4, 5 sesi, nggak akan selesai. Jadi sekali lagi, kesimpulannya adalah begini. Jadi ada persoalan. Selama persoalannya adalah menjelaskan tentang siapa Yesus. Siapa Yesus? Apakah Yesus itu Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi bukan sama-sama kita percaya bahwa Allah itu satu. Jadi masalahnya bukan pada keesaan Allah. Masalahnya ada pada kejamakan Allah. Itu yang jadi pertentangan. Jadi Yesus dalam posisi pemikiran orang Israel itu apa? Kalau hanya ada satu Allah yang dipegang oleh orang Israel, kemudian muncul Yesus, dan ada penyembahan Yesus, tadi itu buku kuning yang saya coba tunjukkan, penyembahan Yesus terjadi, terutama Paulus juga, bukan berarti Paulus tidak mengatakan, Paulus mengatakan hal yang serupa, tetapi yang paling jelas ada pada Injil Yohanes dan Wahyu. Itu paling jelas. Anda kalau mau lihat penyembahan Yesus sebagai Allah, ada pada Wahyu. Menyembah anak domba Allah, dia yang telah disembelih, dia yang layak untuk menerima pujian, penyembahan Yesus sebagai Allah itu terutama paling jelas ada di Wahyu. Nah, menjelaskan Wahyu ini bagaimana? Sementara harus ingat, Yohanes itu orang Yahudi. Yohanes itu sangat Yahudi. Anda harus ngerti. Kenapa jumlah mujizat dalam Injil Yohanes hanya 7? Itu ada maksudnya, ada sengajanya. Jadi semoga Anda tangkap. Bagaimana menjelaskan Yesus dalam ketunggalan Allah? Itulah yang menjadi problem Tritunggal sampai hari ini. Saya tidak mencoba untuk menjelaskan panjang lebar. Nanti dalam tanya jawab, saya semoga ada pertanyaan lebih yang saya bisa tambahkan.
supaya bisa mendapat pemahaman yang lebih baik. Kira-kira begitu saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini ada beberapa pertanyaan. Eh, yang pertama Pak, yang masuk ke HP saya, gini Pak, tadi kan Bapak bilang, tadi Arius bilang soal hierarki Pak ya. Ya, Eh, ya, padahal kan memang betul Pak, kalau di, ini nanya Pak ya, jadi di Yohanes 14, Yohanes 16, dia mm, bilang, memang tertulis bahwa Bapa lebih besar dari Yesus. Bahkan, makanya kan Bapa mengutus Yesus, mm, lalu Yesus mengutus Roh Kudus gitu Pak ya. Apakah hierarkinya memang Bapa dulu, baru anak Allah, baru Roh Kudus? Karena kan Bapa ngutus Yesus, Yesus ngutus Roh Kudus, gitu kan? Jadi kayaknya lebih tinggi dari satu sama lain gitu, Pak. Gimana tuh, Pak? ngerti, ngerti. Gini, seperti tadi yang saya katakan bahwa saya lebih suka dengan penjelasan Kristen Ortodoks. Eh, Kristen Ortodoks, Timur terutama. Jadi ketika memahami tentang Trinitas, memahami tentang ketritunggalan Kristus Allah, jadi pemahamannya begini. Ini yang saya pegang sampai hari ini, bahwa Allah itu satu. Anggap, terima dulu, Allah itu satu. Jadi Tritunggal maupun Tritunggal maupun maaf, Trinitarianisme maupun Unitarianisme, dua-dua tidak ada masalah dengan ketunggalan Allah. Itu tidak ada masalah ke sana Allah. Jadi kita setuju, kita ada pada satu satu dasar yang sama. Allah itu satu. Nah, yang sulit kan menjelaskan. Nah, menjelaskan tentang posisi Yesus dalam keilahian tadi, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Sebab Yohanes inilah yang mengedepankan Kristus. Nah, Yohanes tidak menyebut Yesus sebagai anak Allah. Yohanes punya satu bahasa, satu istilah untuk Yesus, dan menyebut dengan sangat jelas sejak dari semula bahwa Yesus adalah firman Allah. Itu ya, tangkap dulu itu. Jadi saya anggap, mohon maaf ya, maaf enggak memposisikan. Ini hanya perumpamaan. Saya anggap bicarakan berarti firman. Ya toh? Waktu saya lahir dari kandungan ibu saya, apakah suara saya sudah bersama-sama dengan saya? Ya, sebab Yesus kan disebut firman secara jelas oleh Yohanes. Yohanes tidak menggunakan istilah anak Allah. Dalam Injil Yohanes, pengistilaan Yesus adalah istilah yang Yesus pakai, anak manusia. Nanti itu jadi panjang lagi. Yohanes 3:16 kemudian kan menjadi perdebatan bahwa itu sebenarnya tidak lahir dari perkataan Yesus. Sebab Yesus hampir tidak pernah menggunakan dan bahkan tidak pernah menggunakan istilah dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yohanes 3:16 kan ada. Yohanes 3 ayat 15 itulah dianggap berhentinya kalimat Yesus. Yohanes 3:16 dan seterusnya itu adalah penjelasan Yohanes terhadap perkataan Yesus. Yohanes 3:15 masih jelas Yesus menggunakan istilah dia anak manusia. Itu anak manusia ditinggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga. Jadi Yesus masih menggunakan anak manusia. Yesus jadi anak Allah itu hampir tidak digunakan oleh Yesus. Bahkan memang tidak digunakan. Yohanes dengan sangat kuat mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Hal yang sama akan muncul dalam kitab Wahyu 12 kan? Akan muncul di sana, Wahyu 17 atau 12, akan muncul di sana bahwa nama yang tidak pernah diketahui oleh siapapun juga, kecuali dia adalah firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah. Jadi Yesus sebagai Yohanes adalah firman. Sekarang, kalau sudah bisa terima, gini. Saya telepon, saya lupa Pak, siapa Pak yang moderator? Maafkan saya Pak, ampunilah saya. Saya Denny, Pak. Denny. Denny, iya Pak Denny. Saya telepon, Pak Denny, halo. Nah, ya. Ini anggap kita sudah kenal lama. Ini Doni, sama-sama nih. Ya, ya.
Pak Denny, Pak Doni, ini Doni sudah kenal lama. Saya kan kalau sudah kenal lama nggak perlu Doni kan Pak ya, langsung halo. Oh iya Pak Doni sudah kenal ya. Nah, apakah Pak Denny waktu saya telepon, bukan Zoom loh ya, bukan video call ya, saya telepon. Apakah Pak Denny melihat fisik saya? Tidak kan? Apakah waktu saya telepon suara saya sampai di Pak Denny di Jakarta? Apakah saya teleportasi di hadapan Pak Denny? Juga enggak kan Pak, lewat telepon. Benar kan Pak ya? Nah waktu suara saya sampai di telepon, Pak Denny tahu saya itu Doni. Pertanyaannya, apakah Pak Denny berkata, kok cuma suaranya? Dari mana saya tahu bahwa ini benar-benar Pak Doni? Mana orangnya mesti datang depan saya dong? Gak perlu kan Pak? Suara saya sudah menjadi wujud. Suara saya adalah diri saya sendiri. Sampai sini setuju ya? Suara saya adalah diri saya sendiri dong. Pak tolong ya, itu bisnis kita Pak tadi. Jadiin. Sudah, jadiin aja. Sebentar lagi saya transfer. Pak Denny nggak akan berkata, Pak Doni hadir dulu di sini dong. Saya lihat Pak Doni ngomong sendiri dong sama saya. Baru saya percaya. Lewat suara saya adalah wujud saya sendiri. Saya nggak perlu ada di sana, suara saya ada di situ. Itu sudah wujud saya sendiri. Sama dengan Yesus. Dia firman Allah. Dialah wujud Allah sendiri. Apa arti kata firman dalam perjanjian baru? Logos. Apa arti kata pemikiran dalam perjanjian baru? Logikos. Logos, perkataan, muncul dari logikos. Siapa yang punya logikos? Bapak. Siapa itu logos? Yesus. Nah saya tanya, mana lebih dulu? Logos atau logikos? Mikir dulu dong, baru ngomong. Sebab perkataannya kan nggak sia-sia. Jadi memang urutannya harus dari Bapa. Yesus tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Bapa. Sebab dia hanyalah wujud logos dari logikos Bapak. Aduh Bapak Ibu semoga Anda ngerti deh. Maafin saya. Semoga Anda ngerti. Kalau pikiran saya gila Pak, dari kecil Pak, gila Pak. Nggak benar Pak. Saya nggak bisa berkata-kata Pak. Saya tidak bisa berbicara yang punya makna. Itulah anggap. Saya bisa, tapi tidak punya makna. Kata-kata ini menjadi bermakna sebab lahir dari pemikiran. Siapa pemikiran? Logikos. Itu Bapak. Logikos ini ditransfer, diwujudkan lewat logos. Nah, kapan logos ini terdengar, Pak? Kapan? Perkataan adalah hasil dari pengolahan udara di pita suara. Betul ya? Kata A, B, C, D itu hasil dari pengolahan udara nafas di pita suara. Nah sekarang, apa arti nafas dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa arti nafas dalam bahasa Yunani? Pneuma. Apa itu ruah dan pneuma Allah dalam Alkitab? Roh Kudus. Makanya firman dan Roh Kudus ketika keluar harus sama-sama. Memang urutannya begitu. Bapak yang mengutus anak, anak kemudian melepaskan suara, bunyi. Kan sebenarnya buat saya begitu. Itu tidak menunjukkan, apakah disebut menunjukkan hierarki? Iya, tetapi bukan hierarki dari 3 level yang berbeda. Tetapi wujud kesatuan, hanya ada pikiran tanpa ada kata. Maka itu tidak bisa diwujudkan. Hanya ada kata tanpa nafas, berhenti pedot tengah jalan. Hanya ada suara tanpa pemikiran, tidak punya makna. Jadi yang ditanya mana? Ya urutannya begitu, tapi bukan berarti kemudian menjadi 3 level yang berbeda. Aduh saya berharap Anda bisa nangkep dah. Sebab saya pakai penjelasan.
Loh, cuma dalam perjanjian baru, pikiran itu punya personal, kita sebut Bapa, kata-kata punya personal, kita sebut firman, dan nafas itu punya personal, kita sebut Roh Kudus. Kok bisa kata-kata jadi personal? Kok bisa nafas jadi personal? Kalau ke teman-teman Muslim, saya akan berkata, lawong kamu percaya bahwa kalimatullah, kalimat Allah bisa jadi buku. Kenapa kita gak bisa percaya kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah jadi orang? Mana lebih baik, mana lebih tinggi hakikatnya? Buku apa orang? Makanya saya tidak bisa menerima bahwa agamamu adalah kesempurnaan dari agama kami. Tidak bisa, mohon maaf. Saya percaya bahwa kalimatullah firman jadi manusia itu jauh lebih tinggi daripada kalimatullah jadi buku. Nah, itu jawaban saya. Jadi Yesus itu harus dikembalikan pada pemahaman Yohanes bahwa dia itu firman Allah, perkataan Allah. Saya pernah saling ngomentari dengan orang Israel. Dia bilang, Yesus seperti handphone. Saya langsung berkata, amin, haleluya. Memang itu, dia Shekinah, suara Allah yang menyatakan diri Allah. Betul itu. Tapi saya bilang, apakah suara itu tidak bisa dianggap sebagai perwakilan Allah? Allah diri pribadi Allah itu sendiri. Saya telepon sama kamu, saya bicara, saya ngomong ini. Apakah itu tidak bisa dianggap saya sendiri, otak saya sendiri yang berpikir demikian? Nggak bisa dong. Suara saya adalah wujud dari pikiran saya. Maka suara kita di pengadilan itu adalah bukti paling otentik untuk menangkap seseorang atau membebaskan seseorang. Pengakuan kita itu penting. Gitu. Semoga semoga bisa diterima. Mohon maaf. Yes, gitulah. Terima kasih, Pak. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selamat malam, Pastor. Terkait tentang Allah, aku mau kejelasan apakah Allah yang disebutkan di Alkitab samakah dengan Allah yang disebut di Quran? Silakan, Pastor. Hmm. Masalahnya rekan-rekan kita di Muslim itu mengambil sebagian kisah. Bisa didengar? Bisa? Ya. Bisa, Pastor. Rekan-rekan kita di Muslim itu mengambil kisah Alkitab, Perjanjian Lama, juga mengambil Perjanjian Baru, tapi menurut saya kemudian bilang, oh, Allah di Perjanjian Lama, Allah di Perjanjian Baru, itu Allah kami. Ya, itu. Itu kemudian nomor satu, itu Allah kita. Kalau sampai situ, no problem. Sama seperti Kristen berkata kepada orang Yahudi, Allahmu itu Allah yang kami percayai. Di situ no problem. Problemnya adalah ketika rekan-rekan kita di Muslim berkata, Allahnya orang Israel, Yesusnya orang Kristen, itu punya kami, tiba-tiba ditambah dengan ini. Terus Alkitabnya orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah dirubah. Nah, itu yang susah. Jadi dia ambil punya orang, bilang ini punya saya, yang punyamu itu palsu. Nah, kalau ditanya, kalau kamu tuduh kami palsu, tunjukkan mana yang asli. Nggak ada. Sampai pertemuan Qumran, penemuan Qumran berarti di zaman abad pertama Yesus, itu Qumran itu masih punya catatan sekitar mundur 100 tahun. Jadi minus 100 masih sekian, itu waktu diperiksa kitab-kitabnya itu dengan kitab-kitab Yahudi, kitab orang Kristen, Alkitab Perjanjian Lama yang kita miliki. Itu
Tidak ada perubahan, berarti nggak ada, sama. Loh, berarti sampai minus 100 tahun sekian sebelum Masehi, ini masih sama. Ini masih sama kitabnya kita ini. Masih sama. Tiba-tiba dia bilang itu semua palsu. Punya saya yang benar. Terus ditanya, kalau kami palsu punya yang benar, mana kisah yang benar? Mana itu kitab yang benar? Mana rujukan referensimu? Nggak ada. Rujukan referensi nggak ada. Kemudian ditulislah Quran oleh orang yang hidup 500 tahun setelah Yesus. Saya kalau mau tahu, kalau Anda mau tahu tentang saya, setelah 1000 tahun ke depannya, ada orang gali Donita Timu. Saya mau tahu siapa Donita Timu. Carilah referensi. Tiba-tiba ketemu referensi sangat besar. Apa ada Qumran dengan Laut Mati, dengan perjanjian lama yang hari ini kita pegang, tidak ada perbedaan mendasar. Tidak ada perbedaan, arti nggak ada. Bagaimana dengan catatan-catatan histori Yesus? Ada 39, hampir 40 catatan penulis yang berbeda. Ada yang ateis, ada yang tidak percaya Kristen, ada penulis Kristen, 40 loh. Di abad pertama itu ada 40 penulis yang menulis tentang keberadaan Kristus di muka bumi. Bagaimana bisa kemudian kita berkata 500 tahun kemudian semua palsu? Nggak bisa. Itu yang saya tidak bisa terima. Ya, dia mengambil kisah-kisah dalam Alkitab, tetapi apakah kemudian menjadi rujukannya benar? Kemudian misalnya tentang Idul Adha itu sendiri. Mana yang mau dipersembahkan? Ishak apa Ismail? Yahudi ngomong Ishak, Kristen ngomong Ishak, tiba-tiba berubah jadi Ismail. Nggak ada referensi sejarah apapun juga. Nggak ada. Literatur sejarah pada zaman itu tidak ada yang mendukung. Bagaimana kita tiba-tiba bisa berkata bahwa itu benar? Itu yang susah. Secara kisah mungkin bisa diambil. Sebagai jembatan untuk penginjilan mungkin bisa dipakai. Tetapi sebagai bukti otentik sejarah, saya berkata tidak bisa. Itu yang jadi pegangan saya. Semoga bisa menjawab. Jadi maksudnya beda ya Pak ya? Allahnya beda Ya, ya Pak ya? iya, iya, iya sebab Miriamnya Musa bisa ketemu dengan Miriamnya Yesus, gimana tuh Oh ceritanya, Pak? iya, lompat Pak, pakai transportasi lewat di waktu. Ya lah, ya bingung saya tuh. Dipikir itu kesalahan orang kan. Karena Maria dianggap Marianya sama semua. Sama. Maria Magdalena sama Maria Betania kan dianggap sama banyak orang Kristen. Padahal Oke. beda. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Selamat malam Pastor, terkait Trinitas, apakah ada kesamaan atau korelasi dari agama Hindu, Sang Hyang Widyase Tuhan, yang dimanifestasikan dalam Siwa, Ya, Wisnu, dan Brahma? ya. Siwa pencipta, Wisnu pemelihara, Brahma sang pemusnah. Silakan Pastor. Nah, ini jadi tambahan saya. Ya, jadi menurut saya begini. Jadi Alkitab ini bukan terutama Yahudi. Jadi bukan tiba-tiba muncul dari pemikiran seseorang saja, dari inspirasi ilahi. Ya, iya, iya. Tetapi sebenarnya saya percaya inspirasi ilahi. Jadi jangan salah dengan saya, inspirasi ilahi. Tetapi maksud saya adalah begini. Maksud saya adalah bahwa Alkitab ini sebenarnya mencoba menjawab
bagaimana menjadi berbeda di antara pemahaman-pemahaman yang ada. Maksud saya begini, misalnya kisah penciptaan. Kisah penciptaan seperti itu kan bukan hanya dimiliki oleh Alkitab. Ada sebab itu sebutan hari ini, coba Anda periksa bagi Anda yang suka belajar, ada sebutan ANE, Ancient Near East, Mesopotamia. Itu ada dongeng-dongeng, silsilah. Misalnya, kisah penciptaan matahari disebut benda-benda langit. Itu kan sebenarnya sementara menghajar pemahaman dari konsep agama Mesir kuno yang percaya bahwa matahari itu dewa. Jadi Anda lihat, jadi Alkitab bilang matahari itu bukan dewa, matahari itu cuma benda. Nah, itu dia mau bilang begitu. Jadi dia sementara melawan. Jadi konteks-konteks ini adalah konteks-konteks melawan. Coba periksa baik-baik. Baik-baik. Yang punya cerita kuno tentang bayi itu ada dalam banyak sejarah agama lain. Sama, ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Kalau dibaca panduannya, yang saya tahu dari artikel-artikel penemuan yang ada, aneh itu, ancient near, sorry, bukan aneh, tetapi second temple, jadi bait suci kedua. Jadi di situ ada banyak cerita tentang hal yang serupa dari cerita Lazarus dan orang kaya. Jadi itu bukan perumpamaan yang muncul tiba-tiba dibikin oleh Yesus. Tidak. Itu sudah ada perumpamaan yang ada sama sebelumnya. Hanya Tuhan Yesus memasukkan konteks kebenaran yang dia tahu sebagai Allah, pribadi Allah, memasukkan ke dalam situ. Nah, sama. Menurut saya, jadi ada cerita Shiva menyelamatkan dewa kehancuran, tetapi sekaligus membawa dewa penciptaan baru. Ya kalau dibilang mirip-mirip dengan Yesus, mirip-mirip Yesus yang menyelamatkan, minum racun sehingga kulitnya menjadi biru, kan gitu kan, berkorban untuk manusia, iya seakan-akan memang sama. Seperti itu kalau mau dicari persamaannya. Tetapi apakah itu kemudian menjadi wujud bersama? Saya pikir tidak. Dia memberi perbedaan. Siva menyelamatkan dengan cara menghancurkan. Menghancurkan. Dia menyelamatkan dengan mengalahkan secara kekerasan. Tapi kalau kita baca ke Yesus, keselamatan yang dibawa oleh Yesus bukan dengan kehancuran, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Siva melawan. Yesus mati karena racun. Nah, saya bilang. Siva melawan mengalahkan, Yesus menerima racun itu, dia mati, tapi lewat kematiannya dia menang. Itu yang terjadi perbedaan. Jadi menurut saya cerita Siva dan cerita Yesus dalam hal ini bisa dipandang dua. Kamu bisa mengalahkan kejahatan dengan kekerasan, dengan kekuatan, dengan armada yang lebih besar. Atau itu ajaran sifat, kekerasan dan kejahatan dengan pengampunan. Akibat dari pengampunan dan kasih sayang, kamu akan mati. Tetapi kematianmu itu akan menjadi titik balik yang dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi ada dua jalan yang berbeda. Terlihatnya sama, tetapi Yesus itu berperang dengan cara yang berbeda. Makanya waktu disuruh turun kan, dia harusnya bisa turun. Panggil sekian banyak legion malaikat di surga. Artinya Yesus disuruh menang menggunakan kekuatan, menggunakan kekerasan. Tapi Yesus tidak mau. Dia bilang apa sama Pilatus? Kalau kerajaanku dari muka bumi ini, maka pengikut-pengikutku akan berperang melawan engkau, pengikutmu. Tetapi kalau kerajaanku dari muka bukan dari dunia ini, maka aku tidak akan melakukan itu. Jadi pesan Yesus benar-benar ada pesan kasih. Dan dia mau bilang begini sama kita, dalam dunia yang keras kita diajar, kalahkan kekerasan dengan kekerasan.
Tapi justru dalam dunia yang penuh kekerasan kejahatan, aku mau mengajarkan one way, satu jalan. Jalan apa? Kasih sayang dan pengampunan. Jadi tadi Yesus membuktikan bahwa lewat pengorbanannya, oh berapa banyak yang kemudian berbalik mengikuti Yesus. Nah itu yang menjadi perbedaan dari dua kisah tersebut. Mohon kayaknya terputus-putus ya Pak Julius. Jadi itu perbedaannya. Tolong dipahami secara kisah boleh sama, tetapi secara esensi akan menjadi berbeda. Ya. Oh, Ya, saya tambahan satu. Doa Bapa kami bukan murni dari Yesus. Doa Bapa kami kan dianggap adalah eh, beberapa apa istilahnya, beberapa tambahan perubahan-perubahan yang dilakukan Yesus terhadap doa yang sudah ada dalam tradisi Yahudi, kan gitu. Jadi Anda lihat, jadi Yesus memainkan itu menurut saya. Ya, terima kasih. baik Pak Joko sudah cukup menjawab. Oke, cukup Pak Joko ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ah, Selamat malam, Pastor. Tolong dijabarkan tentang Pentakosta Oneness. Terima kasih. Pentecostal Oneness sebenarnya adalah pemikiran bahwa terutama penggunaan baptisan itu sebenarnya muncul dari baptisan. Ya memang ada unsur-unsur apa tadi modalisme, sabialisme. Tetapi menjadi problem utama itu ada pada persoalan baptisan. Eh, saya tidak tahu kelihatan atau tidak. Kebetulan ada dekat saya. Thinking in the Spirit punyanya Douglas Jacobson menuliskan tentang 12 aliran eh, 12 aliran Pentakosta dan salah satunya adalah sebenarnya munculnya oneness, Pentecostal oneness. Jadi itu problem utama sebenarnya ada pada problem baptisan. Sebab dalam kisah para rasul maka engkau membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemikirannya begini, Bapa, Anak, Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu adalah namanya Bapa, Putra Yesus itu adalah namanya Putra, Kristus itu adalah namanya Roh Kudus. Sehingga untuk mengakomodasi itu kemudian, berarti dipeganglah yang namanya modalisme tadi, sabialisme. Bahwa Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan namanya Bapa, Yesus namanya Putra, Kristus namanya Roh Kudus. Oh, berarti dia itu satu pribadi yang sama, tapi perannya berbeda. Terutama menganut cara kerja Allah yang berbeda pada setiap zaman. Zaman Bapa, zaman Putra, dan zaman Roh Kudus. Itu penyebab utama dari Pentakosta Oneness. Kemudian terutama ketika mereka undang siapa itu pengkhotbah perempuan terkenal pada waktu itu. Nah, dia kemudian menjadi ikonnya mereka untuk kemudian mempopulerkan tentang pengajaran oneness. Terjadi perdebatan besar kok sebenarnya, terjadi perdebatan besar antara Pantekosta Oneness dengan Pentakosta yang Trinitarianisme. Sampai kemudian saya dapat, Anda mungkin boleh undang Pak Elia Tambunan juga, uh, lebih banyak mengerti sejarah Pentakosta dari saya, dan dia menjelaskan bahwa hari itu memang sebenarnya latar belakang di balik itu sebenarnya adalah perbedaan antara aliran Pantekosta kulit putih dan Pantekosta kulit hitam. Jadi ada perbedaan. Jadi secara konteks di belakangnya begitu. Tetapi teologisnya, pertentangannya ada pada ayat di Kisah Para Rasul yang berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemahamannya adalah Tuhan itu namanya Bapa, Yesus itu namanya Putra, dan Roh Kudus itu, Kristus namanya Roh Kudus. Nah, sehingga lewat itu beberapa aliran, terutama aliran GPDI kemudian karena baptisan menggunakan itu dituduh sebagai bagian dari pengajaran oneness.
Padahal sebenarnya itu adalah kesepakatan bersama untuk meredakan pertentangan yang ada di antara dua kubu. Pantai Costa terutama yang dikuasai oleh kulit hitam dan Pantai Costa yang dikuasai oleh kulit putih. Jadi itu perbedaan utamanya gitu. Jadi dari kisah para rasul itu, baptiskanlah mereka kata Petrus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, thank you Pak Doni, cukup menjawab. Ini berikutnya Ya. dari Julius. Mungkin Bro Julius bisa nanya langsung ya. Pertanyaanmu kurang jelas nih bro. Langsung tanya aja bro. Selamat malam, Pak Doni. Sorry. Ya, malam, malam. Ini cuma mau tanya yang soal yang seringkali membuat bingung ya. Banyak orang pada saat Yesus wafat di kayu salib itu bagaimana itu apa ya, Allah ya, kondisi tanda kutip kondisi Allah pada saat Yesus wafat di kayu salib. Apakah Allahnya ikut wafat? Ya gitu. Ya, ya. Thank you Pak Doni. Ini harus cari banyak. Jadi begini, tidak ada persoalan sebab Allah tidak bisa mati. Makanya Yesus harus mengambil rupa manusia. Ya, itu yang kemudian dipakai oleh penulis Ibrani ketika dia mengambil dari Mazmur yang berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya kan? Itu kan merujuk pada Yesus. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi merujuk pada Yesus sebagai inkarnasi and dalam skar atau sars daging, masuk ke dalam daging. Jadi perkataan firman Allah itu masuk ke dalam satu tubuh khusus, satu daging khusus yang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, kenapa harus mengambil rupa manusia? Filipi pasal 2 itu, kenapa Yesus dalam kesetaraan dengan Allah, berarti satu hakikat dengan Allah. Itu tadi yang kita pakai una substansia, satu hakikat. Kemudian harus mengambil rupa manusia. Nah, itu kan pertanyaannya, kenapa? Kalau baca Filipi 2 kan jelas tujuannya adalah supaya dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kenapa dia mengambil rupa manusia supaya bisa mati? Sebab Allah tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Nah, bagaimana dengan Allah di sorga? Apakah Allah di sorga kemudian ikut mati? Enggak. Gimana Allah di sorga bisa mati? Allah nggak bisa mati kok. Yang dimatikan oleh manusia hari itu adalah Yesus. Siapa Yesus tadi? Yohanes bilang apa? Firman Allah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah upaya manusia untuk membungkam firman Allah. Manusia itu tidak mau dengar Yesus. Tidak mau lagi mendengar firman Allah. Itu kan sebenarnya konsep di balik itu semua. Kenapa ada upaya itu? Baca Kejadian 4. Tuhan bicara sama Kain, Tuhan mengingatkan Kain, Kain kenapa hatimu panas, mukamu muram? Bukankah kalau engkau berbuat yang baik, maka hatimu akan senang, mukamu akan berseri-seri, lakukanlah yang baik, lihatlah dosa telah mengintip di depan pintu hatimu, dan engkau harus berkuasa atasnya. Tiba-tiba Alkitab berkata, Kain kan sepertinya tidak tertulis langsung, tapi Kain kan berbalik, tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia berbicara pada Habel, kan kata Alkitab berikut kan, Tuhan lagi ngomong sama dia, dia palingkan wajah bicara sama Habel. Itu upaya manusia membungkam suara Tuhan. Jadi kematian Kristus secara rohani artinya, secara spiritual artinya, upaya manusia untuk tidak lagi mendengar Tuhan. Itu sebenarnya. Tuhannya mati, enggak. Anda tutup suara bapakmu enggak kedengaran, tapi bukan berarti bapakmu mati. Gitu. Maka mudah untuk menjelaskan kalau pakai punya Yohanes, dia itu firman Allah. Yang dibunuh itu firman Allah kepada manusia di muka bumi. Itu kan yang dibilang, pernah dengar khotbah Billy Graham enggak? Kalau kita manusia ngomong sama semut, semut akan dengar suara kita seperti petir di siang bolong. Pernah dengar Billy Graham gitu? Maka bagaimana supaya bisa bilang sama semut, mut, di sana ada api, jangan masuk, mati.
Maka manusia ini harus jadi semut. Ya, nangkap kan maksudnya? Manusia ini jadi semut. Maka sang semut, manusia yang jadi semut bisa berbicara kepada semut yang lain. Sana api, jangan ke sana, nanti mati. Tapi manusia yang jadi semut ini dibunuh oleh semut-semut yang lain. Tapi itu suara, itu suara firman Allah. Allahnya sendiri mana? Di sorga. Yang dimatikan itu firmannya. Nah, itu kan enak kalau pegang Yohanes, jadi lebih enak menjelaskan daripada menjelaskan seperti matahari, ada terangnya, ada bendanya, ada panasnya. Kalau saya pribadi bukan salah, bisa dibenarkan. Tapi menurut saya lebih enak bicara Yesus itu firman. Yesus itu benar-benar firman. Roh Kudus itu suara, udara, nafas, gitu. Firman itu keluar karena ada nafas yang mendorong. Makanya firman dan Roh Kudus jalan sama-sama. Dan gitu. Enak menjelaskannya. Jadi menurut saya. Sama, seandainya Bapak satu. Tiba-tiba saya ingat. Kebetulan lagi dekat saya juga bukunya. Sebentar. Kamar saya ini penuh buku. Nah, Two Powers in Heaven. Two Powers, dua kuasa in heaven punyanya Alan Segal. A-L-A-N Segal, S-E-G-A-L. Ini adalah seorang rabi. Rabi Yahudi yang bertobat. Kemudian jadi Kristen. Dia bilang begini, sejak dari semula konsep Allah yang menjelma jadi wujud manusia, jadi malaikat di tengah-tengah manusia, itu sudah ada. Nah, pertanyaannya, kalau orang Yahudi hari itu Allah satu, kemudian Allah yang satu ini jadi seperti malaikat. Dalam Alkitab kan ada malaikat yang spesial, namanya malaikat Yahweh, malaikat Tuhan. Tuhan tulisnya T-U-H-A-N, huruf besar semua. Itu malak. Biasa malaikat itu bahasa Ibrani menggunakan kata malachim, jamak. Tapi khusus untuk malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, itu menggunakan malah Yahweh. Nah, itu tunggal. Malaikat yang lain kalau disembah pakai catatan Yudas, itu menolak penyembahan. Tapi anehnya malah Yahweh ketika disembah menerima penyembahan. Sehingga malah Yahweh dalam pemikiran Yahudi itu adalah Shekinah, wujud Allah yang menyerupai manusia. Dia menerima penyembahan. Nah, kemudian Alan Segal tanya begini, kalau Allah yang kita anggap tunggal, itu menjelma jadi manusia, menjadi malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, dalam wujud manusia. Pertanyaannya, apakah sorga kosong hari itu? Alan Segal kemudian berkata, tidak. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Dia menjelaskan itu. Jadi tidak ada problem dengan itu. Oh, seakan-akan kalau Tuhan ada di muka bumi, sorga kosong. Tidak ada. Konsep itu dalam pemikiran Alan Segal, itu adalah konsep yang lumrah ada dalam catatan-catatan Yahudi. Tapi catatan ini diterima di zaman purba, tidak lagi diterima di zaman di mana Yesus ada. Mulai dari zaman Yesus itu mulai ditinggalkan konsep itu. Padahal jadi zaman Yesus mudah sebenarnya, zaman itu masih mudah menjelaskan. Karena ada two powers in heaven. Nggak percaya? Coba baca Daniel. Ada berapa tahta di surga yang dilihat oleh Daniel? Orang yang serupa anak manusia dengan dia yang disebut lanjut usia. Berapa tahta? 2. Jadi kan itu pelajaran yang lebih lanjut. Tapi kenapa harus bingung dengan Alan Segal berkata no problem, nggak ada masalah. Yang mati adalah tubuh di mana firman itu berdiam. Tapi apakah firman itu mati? Saya tanya. Waktu saya mati, apakah roh saya mati? Kan tidak. Allah adalah roh atau adalah tubuh? Allah adalah roh. Ketika tubuh ini mati, kemanusiaan Kristus itu mati. Suara Allah
bagi manusia dalam wujud manusia itu yang mati. Manusia membungkam suara Allah. Tapi apa roh itu mati? Kan tidak. Semoga bisa ditangkap Pak Julius atau Ya, kata Pak terima Julius sudah kasih. jelas. Thank you, Pak. Pak, ini tadi Pak Joshua yang nanya soal Pentakosta Oneness, angkat tangan. Silakan Pak Joshua. Ya Ya, Pak Yosua. ya, shalom. Terima kasih, Kak Deni. Shalom, selamat Shalom malam, Pak. Pastor Doni. Ya, ya Eh, shalom Pak. ya, Pastor tadi disampaikan kan ada tentang konsep adopsionisme, ya, lalu Uh-uh, sabellianisme atau uh-uh. dan Arianisme. Itu maksudnya Ya, pandangan atau pemahaman tentang Tritunggal itu sendiri ya, Pastor ya. itu yang dianggap bidat hari ini. Tiga itu yang dianggap bidat sebab mereka mencoba mempertahankan ketunggalan Allah tapi mengorbankan kemajemukan Allah atau mengorbankan keilahian Kristus. Jadi jadi tiga yang saya sebut tadi itu, jadi mulai dari modalisme, adopsionisme, dan arianisme itu dianggap bidat oleh kekristenan secara umum hari ini. Sebab kan yang menang di konsili Nikea adalah kaum tritarianisme, bukan unitarian. Uni satu, tritarian itu tiga. Jadi yang menang adalah kaum Trinitarian, bahwa Allah itu satu secara hakikat. Jadi sama seperti saya, Allah itu satu. Nggak sebut Allah itu Bapa. Allah itu Bapa. Bapa itu satu, cuma satu. Siapa Yesus? Itu tadi firman Allah dan sebagainya. Tapi itu kemudian dianggap kesetaraan, kemajemukan, itulah yang dipegang oleh kaum Trinitarian. Kaum Trinitarian itu yang diwakili oleh Athanasius di waktu konsili Nikea. Sementara yang mempertahankan ketunggalan cuma tunggal dengan mengorbankan kemajemukan atau keilahian Kristus, waktu konsili Nikea diwakili oleh Arianus. Makanya muncul kaum Arianisme. Tapi sebelumnya sudah ada Sabellius dengan pengajaran Sabellianisme. Sebelumnya sudah ada. Jadi tiga yang disebut tadi, adopsi, Sabel dan Arianus, itu yang hari ini secara umum dianggap sebagai bidat atau tidak diterima oleh kaum Kristen secara umum. Gitu. Yang diterima Athanasius. Konsepnya Athanasius bahwa Yesus tidak diciptakan, Yesus diperanakan. Berarti hampir mirip ya, Pastor ya, yang tadi Pastor bilang Hampir. Tritarianisme dengan oneness ya, hampir mirip ya, Pastor ya. Sedikit begini. Kalau oneness, Pentakosta oneness itu menganut lebih dekat pada Sabellianisme. Maaf, ini mulut sampai putar-putar keriting. Sabel itu lebih mendekati Sabellius sebab menganggap mempertahankan ketunggalan Allah. Jadi Allah itu tunggal. Tapi kemudian menjelaskan perjanjian baru bagaimana? Jawabannya, Allah itu satu, tapi peran yang dia gunakan beda. Saya ketemu Anda, saya pendeta. Saya sampai rumah, saya suami. Saya ketemu anak saya jadi ayah. Tapi kan orangnya sama. Bukan ayah yang berbeda dengan suami istri saya, kan enggak. Sama, saya ya suami, saya ya ayah, saya ya pendeta, saya rekan kerja, itu. Walaupun perannya beda-beda, itu Sabel. Sabel percaya Allahnya satu, perannya beda-beda. Ganti kaos, istilahnya cuma ganti kaos. Kaos bapak, kaos anak, kaos Roh Kudus, tapi orangnya sama. Itu pemikiran Sabel. Kalau Arianus tidak, Arianus percaya bahwa satu itu Allah, tetapi Yesus itu ya Allah tapi Allah kecil.
istilahnya. Lesser God, Allah kecil. Nah, itu konsep Yahudi sebenarnya. Itu konsep Yahudi begini. Tentang tadi saya bilang banyak ilah-ilah. Ilah-ilah itu tadi dianggap lesser God, Allah yang lebih rendah. Yesus kemudian oleh Arianus dimasukkan jadi Allah yang lebih rendah. Allah sih, tapi Allah huruf kecil. A huruf kecil. Semoga nangkap ya Pak. Jadi gitu. Sebab Yesus itu diciptakan kemudian. Itu tadi istilahnya. Bapak sama anak duluan mana? Gitu. Ya duluan bapak. Berarti ada masa di mana anak nggak ada. Anak baru diciptakan kemudian. Setelah anak diciptakan, bersama-sama dengan sang anak, Bapak itu menciptakan seluruh semesta. Itu pemikirannya Mormon. Jadi Mormon itu dekat dengan Arianisme. Pentecostal Oneness itu dekat dengan Sabelianisme. Kalau dulu Pak Yosua Tewu, kalau nggak salah Pak Yosua Tewu lebih dekat ke Sabelianisme.